Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Layar Terkembang bagian kelima. Selamat mendengarkan. Mendengar pikiran yang setegas dan sejelas itu susunannya, Yusuf terdiam kekaguman sejurus. Tetapi Tuti segera menyambung pula. Selama kedua pihaknya, orang di kampung ataupun kaum terpelajar, masih menganggap agama demikian, selama itu agama itu tiada akan menarik golongan pemuda. Iya, kata Yusuf perlahan-lahan melepaskan dirinya dari pesona kekaguman mendengarkan ucapan Tuti. Tetapi engkau lihat sendiri bahwa baik di kalangan orang kampung maupun di kalangan kaum terpelajar dalam waktu yang akhir ini, sikap orang mulai berubah. Adakah engkau perhatikan berapa banyaknya terbit terjemahan Quran dalam 2-3 tahun ini? Di mana-mana orang tiada senang lagi menyebut dengan tidak mengerti. Orang berdaya upaya hendak menyelami hakikat agama yang sebenarnya. Tetapi belum habis lagi kata Yusuf itu, Maria yang rupanya belum mengerti benar akan sikap kakaknya itu bertanya agak kekanak-kanakan. Jadi agama yang bagaimana yang Tuti mau? Kalau saya akan memegang agama, maka agama itu ialah yang sesuai dengan akal saya, yang terasa oleh hati saya. Agama yang lain dari itu saya anggap seperti bedak tipis saja yang luntur kena keringat. Jadi sekarang bagaimana agamamu? Tanya Maria lagi kepada kakaknya Tuti. Sekarang saya belum berpegangan suatu apa sampai dapat yang saya kehendaki. Suara itu tetap dan penuh keyakinan bunyinya. Jadi tidak beragama, sambung Maria. Tetapi kalau kita menanti-nanti, kita mencari-cari sampai dunia kiamat, kita belum mendapat suatu agama juga. Engkau telah kena tular. Alasan Bapak itu telah menjadi alasanmu pula. Tanya kepada Bapak, apabila ia baru mulai memegang agama seperti yang dimaksudnya itu. Saya tahu bahwa sejak dari lahirnya Bapak menamakan dirinya orang Islam, tetapi nama itu baginya hanya nama pusaka. Sebagai pusaka boleh juga ia menempel kepada saya, tetapi saya tiada akan menyebut-nyebutnya sebelum ia berdebur sebenar-benarnya dalam hati saya. Sebab bagi saya rupa yang lahir itu harus sesuai dengan isinya di dalam. Dari rumah kedengaran bunyi langkah. Tuti melihat ke belakangnya, dan ketika nampak kepadanya bahwa bapaknya yang datang itu, berkatalah ia perlahan-lahan, "Sudahlah, baiklah kita bercakap tentang pasal yang lain saja. Nanti bertengkar pula dengan Bapak. Tak ada gunanya, ia akan marah saja kepada kita." Adalah sejam lamanya orang berempat itu bercakap-cakap tentang Kongres Putri Sedar, tentang ujian Maria dan libur yang akan datang. Kira-kira pukul 7:30 Yusuf mengatakan bahwa ia hendak pulang, dengan alasan ia tiada hendak mengusik gadis berdua itu lagi. Sestuti tentu masih repot pekerjaannya berhubung dengan Kongres Putri Sedar, dan Sis Maria tentu masih hendak belajar juga berhubung dengan ujiannya hari Senin depan. Kata Yusuf kepada semuanya. Sekarang kita ceritakan suasana yang lain. Palu berbunyi berdegar beberapa kali di atas meja. Orang banyak yang kusut kacau berserak dalam gedung permufakatan, selaku tiba-tiba dikuasai oleh suatu tenaga yang gaib. Suara orang bercakap yang tiada tentu tiba-tiba berhenti, masing-masing mencari tempat duduknya. Sebentar masih kedengaran kursi terseret di lantai, tetapi bertambah lama bertambah sunyi. Mata orang yang beribu-ribu menuju ke hadapan ke arah Sukamti
perempuan kecil ramping yang memegang palu dalam tangan kanannya. Tiap-tiap orang selaku terkuasa oleh sikap badan kecil yang lurus dan tetap itu. Oleh mata tajam yang menyinarkan tenaga dan kepercayaan yang tiada berhingga akan tenaga itu. Beberapa lamanya ia melihat kepada rapat seolah-olah hendak mempersaksikan kesaktian bunyi palu dalam tangannya yang kecil dan halus itu. Maka berbunyilah suaranya, halus sebagai badannya, tetapi nyaring dan nyata, sehingga terdengar sampai ke leretan yang penghabisan sekali dalam gedung kongres yang besar itu. Tiap-tiap perkataan diucapkannya seterang-terangnya, lambat satu persatu, tetapi nyata membawa keyakinan yang pasti dan dalam, yang berdebur di dalam badannya yang ramping bahwa istirahat sudah habis dan rapat kongres sudah dibuka lagi, bahwa sekarang tiba kepada pasal yang penghabisan, yaitu pidato Saudara Tuti tentang sikap perempuan baru. Bahwa pidato itu sangat penting sebab akan menggambarkan dengan nyata bagaimana cita-cita Putri Sedar tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat, bagaimana harusnya perempuan di masa yang akan datang seperti dicita-citakan Putri Sedar. Kepada rapat dimintanya supaya memperhatikan pidato itu baik-baik, supaya jangan ragu-ragu tentang tujuan dan cita-cita yang dikejar oleh Putri Sedar. Maka dipersilahkannya pembicaraan tampil ke muka. Baru habis ucapan ketua itu, memecahlah di tengah-tengah kesunyian itu tepuk orang amat riuhnya, sehingga gedung yang besar itu selaku bergegar. Di antara tepuk yang hebat itu kedengaran pula teriak orang, "Hidup Tuti! Hidup Tuti! Hidup Tuti!" Tiada berhenti-henti. Dalam ribut gemuruh gembira itu, kelihatan berdiri seorang perempuan dari sebuah kursi di belakang meja pengurus. Pakaiannya kebaya putih bersih, amat bersahaja, sehingga agak mengerikan rupanya berhadapan dengan kebaya pelbagai warna yang dipakai perempuan yang lain, yang mengelilingi meja pengurus serta hadir di rapat itu. Perlahan-lahan ia menuju ke mimbar tempat berpidato, membawa kumpulan kertas dalam tangan kanannya. Ketika ia berdiri di atas mimbar dan membalik-balik kertas yang diletakkannya di hadapannya, dan sesudah itu memandang kepada rapat, maka tepuk yang telah berhenti itu mulai pula dari semula, tiada kurang riuh dan gembiranya. Sukamti berdiri dan dua ketokan yang kuat memecahkan bunyi tepukan itu, sehingga dalam sekejap gedung yang gemuruh itu sepi mati. Dalam sepi yang sesepi-sepinya itulah kedengaran suara Tuti membelah. "Saudara-saudaraku kaum perempuan, rapat yang terhormat, berbicara tentang sikap perempuan baru, sebahagian besar ialah berbicara tentang cita-cita bagaimanakah harusnya kedudukan perempuan dalam masyarakat yang akan datang. Janganlah sekali-kali disangka bahwa berunding tentang cita-cita yang demikian semata-mata berarti berunding tentang angan-angan dan pelamunan yang tiada mempunyai guna yang praktis sedikit jua pun. Saudara-saudara, dalam tiap-tiap usaha hanyalah kita mungkin mendapat hasil yang baik apabila terang kepada kita apa yang hendak kita kerjakan, apa yang hendak kita kejar dan kita capai, atau dengan perkataan yang lain, dalam segala hal hendaklah kita mempunyai gambaran yang senyata-nyatanya tentang apa yang kita cita-citakan. Demikianlah menetapkan bagaimana harus sikap perempuan baru dalam masyarakat yang akan datang. Berarti juga menetapkan pedoman yang harus diturut waktu mendidik anak-anak perempuan waktu sekarang, untuk sejelas-jelasnya melukiskan perempuan baru seperti dicita-citakan Putri Sedar, bagaimana sikapnya dan bagaimana kedudukannya dalam segala cabang masyarakat. Haruslah kita lebih dahulu menggambarkan seterang-terangnya sikap dan kedudukan perempuan bangsa kita di masa yang silam.
Tiap-tiap perkataan yang diucapkan dengan penuh kegembiraan, penuh semangat itu meresap kepada segala yang hadir. Tuti telah terkenal seorang pendekar yang pandai memilih kata, yang dapat mengucapkan katanya dengan kegembiraan seluruh hatinya, sehingga tertarik dan terhanyut segala orang yang mendengarkan. Kegembiraannya meluap-luap, perasaannya itulah bedanya yang terbesar dengan Sukamti, ketua rapat, yang mengucapkan perkataannya satu persatu perlahan-lahan apa yang pada seorang berupa ketenangan orang yang percaya akan tenaga dirinya, dan berhasilnya buah pekerjaannya pada yang lain menjelma sebagai kegemuruhan aliran anak air di pegunungan, gemuruh gembira menuju lautan. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa yang silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri. Perempuan hanya hamba sahaya. Perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki dengan tiada mempunyai hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya, telah hilang serinya, kemauan sendiri. Adakah sesuatu yang bernama serupa itu pada perempuan? Tidak, saudara-saudara. Perempuan bangsa kita tidak boleh mempunyai kemauan sendiri. Perempuan yang sebaik-baiknya, yang semulia-mulianya ialah perempuan yang paling sedikit mempunyai kemauan sendiri. Perempuan yang dalam segala hal menurut saja. Maksud hidup perempuan ialah untuk mengabdi, untuk menjadi sahaya, dan telah selayaknya budak atau sahaya tidak mempunyai kemauan sendiri, tetapi semata-mata menurut kemauan orang yang diabdinya. Mangkunegara IV, raja dan penyair yang sudah termasyhur itu memberi nasihat kepada perempuan untuk mengikat hati suaminya sebagai berikut. Bukanlah guna-guna, bukanlah mantra, bukanlah yang gaib-gaib yang dapat dipakai untuk melayani laki-laki, tetapi perempuan yang menurut selaku akan dicintai oleh suaminya. Sifat penurut pada perempuan membangkitkan kasihan laki-laki. Sifat penurut itu ialah jalan menuju cinta, kesungguhan hati menuju kasih sayang, dan setia membangkitkan kepercayaan, bukan keturunan, bukan kekayaan dan kecantikan yang menjadi tiang perkawinan. Hanyalah semata-mata sifat penurut, menyesuaikan diri akan kemauan suami, kepandaian menjaga dan merahasiakan segala yang tak usah diketahui orang lain. Hanya itulah yang harus kau pelajari. Sifat penurut berarti teliti menurut perintah suami. Kerjakanlah segala pekerjaan dengan tiada berkata suatu apa, dengan tiada menceritakan kepada orang lain, dan dengan hati yang riang. Kerjakan segala sesuatu secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Teliti menjaga berarti bahwa engkau harus tahu segala harta dan milik suamimu, berapa harganya, berapa jumlahnya, dan mana yang harus engkau pelihara. Usahakanlah mengetahui dari mana asalnya barang-barang itu. Jagalah sekaliannya itu dengan teliti dan hati-hati. Hendaklah engkau membelanjakan pendapatan suamimu sebaik-baik mungkin. Dalam syair Melayu Siti Jawiyah, kedudukan perempuan bangsa kita dalam perkawinan tergambar dalam nasihat seorang nenek kepada seorang perawan yang hendak bersuami. Baik juga nasihat itu saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Adat bersuami supaya nyata. Dengarlah tuan nenek berkata, pertama-tama bersua jangan dilawan, dibuat seperti laksana tuan. Dan kedua, nafsu jangan ditahan, barang kehendaknya ia turutkan. Ketiga, patut tuan kerjakan. Keempat, jangan tuan menduakan. Itulah sempurna nama perempuan, minta izin barang pekerjaan. Hendak tuan berbuat bakti kepada suami bersungguh hati,
jangan tuan berdua hati, kasih sayang sampaikan mati. Barang kerjanya jangan dilarang, itulah tandanya yang kita sayang. Pada suami bersama timbang, serta jangan lupakan sembahyang. Melainkan ini ilmunya nenek. Jikalau boleh tuan memakai akal yang panjang, janganlah pendek. Mahkota jangan tiada baik. Inilah ilmu nenek yang nyata. Dengar baik-baik pengajar beta. Kendati bersuami orang yang buta, jangan sekali tuan membuat kata. Meskipun jahat laku suaminya, terima baik pada hatinya. Puji jua barang lakunya, yakni tiada syak pada bas hatinya. Kendati jahat kita punya laki, jangan dikata, jangan dimaki. Hati jua kita baiki, jangan disebut dikata lagi. Meskipun suami tiada peduli, tiada mendapat sekali-kali, atau lain ia beristri, jahat baik jangan peduli. Jikalau suami tiada pulang, jangan dikabarkan kepada orang, apa lakunya jangan dilarang. Kita jalankan akal yang terang. Demikian kias orang bestari, tanda berkasih laki dan istri. Kendati jahat laki sendiri, kepada orang jangan dikabari. Saudara-saudara, agaknya telah sangat jemu saudara-saudara mendengarkan saya membaca nasihat-nasihat yang sangat manis untuk kaum perempuan ini. Tetapi saudara-saudara, sekali-kali baik kita menginsafkan yang serupa itu. Ia menyatakan dengan seterang-terangnya kepada kita anggapan bangsa kita terhadap kepada perempuan. Dan mentalitas demikian jangan sekali-kali kita sangkakan sudah lenyap. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari Pulau Tembelan sampai ke lautan Kidul, setiap hari masih diucapkan nasihat serupa itu. Sampai sekarang, sampai saat ini dalam anggapan bangsa kita, perempuan itu bukanlah manusia yang mempunyai hidup sendiri. Hidupnya ialah sebahagian daripada hidup laki-laki. Kegirangannya ialah menjaga kegirangan laki-laki. Kepentingannya ialah menjaga kepentingan laki-laki. Dalam segala hal, ialah harus menyesuaikan dirinya kepada suaminya. Kepentingan dirinya sendiri, sedih dan senangnya, keinginan dan kebenciannya sendiri. Sebagai manusia, itu tiada diindahkan, itu tiada pernah dipikirkan. Dan sesungguhnya lah bagi perempuan dalam lingkungan bangsa kita, tujuan hidup tiada lain daripada menjadi istri, menjadi hamba laki-laki. Di sisi itu tidak mungkin ada tujuan hidup yang lain. Segala sifat, segala kecakapan diarahkan menuju perkawinan, menuju pekerjaan, mengabdi pada laki-laki. Dan untuk menjaga supaya perempuan itu jangan insaf akan kedudukannya, akan nasibnya yang nista itu, maka diikat oranglah ia dengan bermacam-macam ikatan, bermacam-macam adat, bermacam-macam kebiasaan, bermacam-macam nasihat. Perempuan dikurung orang dalam rumah sampai bersuami. Perempuan tiada boleh berjalan kemana kehendaknya. Segalanya itu namanya melindungi perempuan dari kejahatan dan aib. Tetapi pada hakikatnya segalanya itu melemahkan perempuan. Ia terpencil dari dunia, pengalamannya kurang, dan seluk-beluk dunia tiada diketahuinya. Di manakah pula dahulu orang tua berdaya upaya hendak mengajar anaknya pengetahuan yang lain daripada yang perlu untuk perkawinan seperti memasak dan menjahit. Sampai sekarang masih sering kita mendengar orang tua berkata, apa gunanya anak masuk sekolah ini atau sekolah anu? Sekaliannya itu akan percuma saja, sebab kesudahannya ia masuk ke dapur juga. Demikian perempuan tinggal bodoh, dan oleh bodohnya lebih bergantunglah ia kepada kaum laki-laki. Makin mudahlah laki-laki menjadikannya hambanya dan permainannya. Pendidikan budi pekerti perempuan semata-mata ditujukan untuk keperluan laki-laki.
Segala sifat lemah itulah dijadikan sifat perempuan yang termulia. Perempuan mesti sabar, perempuan mesti lemah lembut, perempuan mesti pendiam. Berjalan perempuan tiada boleh lekas-lekas. Berbicara dan tertawa tiada boleh keras-keras. Dalam segala hal ia harus halus. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.